Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farihatu Mufida, NIM 196101009. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari artikel yang berjudul Aplikasi Metode Golden Section untuk Optimasi Parameter pada Metode Exponential Smoothing. Selanjutnya, bagian yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima penutup, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama, bagian pendahuluan. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang yang berisi metode digunakan untuk memprediksi data runtun waktu yang mempunyai pola tren maupun pola tren musiman, yaitu metode exponential smoothing, di mana terdapat parameter pembobot untuk pemulusan data runtun waktu. Metode exponential smoothing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu single exponential smoothing atau SES, double exponential smoothing halt atau DES, dan triple exponential smoothing halt winters atau TES. Pada metode exponential smoothing dibutuhkan beberapa parameter agar menghasilkan model yang baik. Salah satu kriteria model yang baik adalah model dengan nilai mean absolute percentage error atau MAPE yang minimum. Parameter tersebut didapat dengan melakukan trial error. Rumusan masalah. Bagaimana menentukan parameter optimal pada metode SES, DES, dan TES? Kemudian, bagaimana hasil prediksi nilai ekspor Jawa Tengah dengan data dari Januari 2006 sampai Desember 2013 untuk beberapa periode ke depan? Batasan masalah yang berisi dalam penelitian ini diberikan pembatasan masalah pada pembahasan metode SES, DES, dan TES. Dan metode optimasi parameter menggunakan metode Golden Section untuk data ekspor Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, melakukan optimasi untuk parameter model pada metode SES, DES, dan TES. Menggunakan metode Golden Section dengan fungsi tujuan adalah meminimumkan nilai MAPE. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai prediksi menggunakan parameter yang optimal untuk tiap-tiap metode pada data nilai ekspor Jawa Tengah dari periode Januari 2006 sampai September 2013. Yang ketiga yaitu mencari model terbaik dari metode exponential smoothing. Yang kedua, bagian tinjauan pustaka. Peramalan. Peramalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, sebab efektif atau tidaknya suatu keputusan tergantung pada beberapa faktor yang tidak dapat dilihat pada waktu keputusan itu diambil. Ukuran kesalahan. Adapun macam-macam galat persentase sebagai berikut. Yang pertama, galat persentase atau percentage error. PET sama dengan XT dikurang FT per XT dikali 100%. Kedua, nilai tengah galat persentase atau mean percentage error. MPE sama dengan sigma N, T sama dengan 1, PET per N. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai tengah galat persentase absolut atau mean absolute percentage error. MAPE sama dengan sigma N, T sama dengan 1 mutlak PET mutlak per N. Dengan keterangan PET nilai galat persentase pada periode ke T, XT itu data pada periode ke T, FT nilai prediksi pada periode ke T, N banyaknya data runtun waktu. Exponential smoothing. Single exponential smoothing. FT plus 1 sama dengan alpha XT plus 1 dikurang alpha dikali FT. Dengan XT data pada periode ke T, alpha pembobot satu parameter, FT nilai prediksi pada periode ke T. Exponential smoothing. Double exponential smoothing halt. ST sama dengan alpha XT ditambah 1 dikurang alpha, ST dikurang 1 ditambah BT dikurang 1. BT sama dengan gamma, ST dikurang ST dikurang 1 ditambah 1 dikurang gamma, BT dikurang 1. FT sama dengan ST dikurang 1 ditambah BT, FT plus M sama dengan ST ditambah BTM. Kemudian dengan
T sama dengan pemulusan level pada periode ke-T, alfa pembobot untuk level, XT data pada periode ke-T, BT pemulusan tren pada periode ke-T, gamma pembobot untuk tren, FT nilai prediksi pada periode ke-T, M jumlah periode ke depan. Untuk selanjutnya yaitu triple exponential smoothing Hall Winters additive. LT sama dengan alfa YT dikurang S bar T dikurang S ditambah 1 dikurang alfa LT ditambah BT dikurang 1. BT sama dengan beta LT dikurang LT dikurangi 1 ditambah 1 dikurang beta BT dikurang 1. ST sama dengan gamma YT dikurang LT ditambah 1 dikurang gamma ST dikurang L. FT LT dikurang 1 ditambah BT dikurang 1 ditambah ST dikurang S. FT plus M sama dengan LT ditambah BT ditambah ST dikurang S plus M. Selanjutnya yaitu keterangannya dengan LT itu pemulusan level pada saat T dengan alfa adalah bobot pada level. BT pemulusan tren pada saat T dengan beta adalah bobot pada tren. ST pemulusan komponen musiman pada saat T dengan gamma adalah bobot komponen musiman. S periode musiman, FT itu nilai prediksi pada saat T. FT plus M itu adalah nilai fit pada saat T plus M. Triple exponential smoothing Hall Winters multiplicative. LT sama dengan alfa YT dikurang S bar T dikurang S ditambah 1 dikurang alfa LT ditambah BT dikurang 1. BT sama dengan beta LT dikurang LT dikurang 1 ditambah 1 dikurang beta BT dikurang 1. ST gamma YT per LT ditambah 1 dikurang gamma ST dikurang L. FT LT dikurang 1 ditambah BT dikurang 1 ST dikurang S. FT plus M sama dengan LT ditambah BT ST dikurang S ditambah M. Dengan keterangannya yaitu LT sama dengan pemulusan level pada saat T dengan alfa adalah bobot pada level, BT pemulusan tren pada saat T dengan beta adalah bobot pada tren, ST pemulusan komponen musiman pada saat T dengan gamma adalah bobot komponen musiman, S periode musiman, FT nilai prediksi pada saat T, FT plus M adalah nilai fit pada saat T plus M. Selanjutnya yaitu metode Golden Section. Algoritma Golden Section digunakan untuk menyelesaikan NLP atau Non-Linear Programming. Satu variabel yang berbentuk maksimasi atau minimasi fx dengan kendala A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Selanjutnya yaitu terdapat gambar 1 pencarian nilai R yang simetris. Kemudian asumsikan F1 lebih dari F2, maka A sama dengan X1 dan X1 sama dengan X2 akan membuat sebuah interval baru AB dari panjang H aksen sama dengan RH. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa X2 dikurang X1 sama dengan 2RH dikurang H. Kemudian dilakukan penentuan titik pertama X1 dikurang A sama dengan H aksen dikurang RH aksen. Dapat dijabarkan menjadi 2RH dikurang H sama dengan H aksen dikurang RH aksen. Substitusikan H aksen sama dengan RH, 2R dikurang 1 sama dengan R, 1 dikurang R. Untuk selanjutnya, dari rumus tersebut maka diperoleh persamaan R kuadrat ditambah R dikurang 1 sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut sehingga diperoleh R1 sama dengan negatif 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 0,168, R2 sama dengan negatif 1 dikurang akar 5 per 2 sama dengan negatif 1,168. Agar interval menjadi semakin kecil, diperlukan syarat R kurang dari 1 sehingga nilai yang dipakai adalah R1 yaitu 0,618. Modifikasi metode Golden Section. Menurut AI, tahun 2002 sebagai perluasan dari algoritma Golden Section yang hanya dapat menyelesaikan NLP dengan satu variabel X, maka dirancang sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan banyak variabel. Bentuk umum NLP yang dimaksud adalah maksimasi atau minimasi. F, X1, X2, X3, Xn. Dengan kendala AI kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan D1, A2 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan D2, AN kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan DN.
Yang ketiga, bagian metode penelitian. Selanjutnya yaitu sumber data yang berisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai ekspor di Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai September 2013. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan nilai optimal parameter pada metode exponential smoothing untuk data nilai ekspor di Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013. Untuk penentuan parameter optimal digunakan 60 data in sample atau training dan digunakan 30 data out sample atau testing. Langkah-langkah analisis pada model single exponential smoothing yang pertama, menentukan batas bawah A, batas atas B, dan nilai toleransi berhentinya iterasi epsilon untuk metode exponential smoothing batas bawah bernilai 0 dan batas atas bernilai 1. Yang kedua, menghitung nilai golden ratio atau R. Yang ketiga, menentukan harga awal untuk parameter seperti ini. Alpha 1, alpha 2. Keempat, mencari Fx maksimum di antara kombinasi Xi, alpha 1, alpha 2. Kelima, mengurangi batas interval berdasarkan kriteria golden section. Keenam, mengulangi langkah 5 dan 6 sampai mutlak B dikurang A kurang dari sama dengan epsilon. 7, mencari Fx minimum di antara kombinasi X sama dengan A, B, alpha 1 dan alpha 2. 8, menentukan hasil X min sama dengan X dan Fx min sama dengan Fx. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah analisis pada model double exponential smoothing hold. Yang pertama, menentukan batas bawah A dan A2, batas atas B dan B2, serta nilai toleransi berhentinya iterasi epsilon. Untuk metode exponential smoothing batas bawah bernilai 0 dan batas atas bernilai 1. Yang kedua, menghitung nilai golden ratio. Yang ketiga, menentukan nilai awal seperti ini. Yang keempat, mencari Fx maksimum di antara kombinasi X sama dengan alpha 1, alpha 2, gamma 1, dan gamma 2. Yang kelima, mengurangi batas interval berdasarkan kriteria golden section. Yang keenam, mengulangi langkah 5 dan 6 sampai mutlak alpha 2 dikurang alpha 1 kurang dari sama dengan epsilon dan mutlak gamma 2 dikurang gamma 1 kurang dari sama dengan epsilon. Yang ketujuh, mencari Fx minimum dengan kombinasi X sama dengan alpha 1, alpha 2, gamma 1, gamma 2, A, A2, B, B2. Yang ke-8, menentukan hasil X min sama dengan X dan Fx min sama dengan Fx. Langkah-langkah analisis yang selanjutnya itu model triple exponential smoothing hold Winters. Yang pertama, menentukan batas bawah A, A2 dan A3, batas atas B, B2 dan B3, serta nilai toleransi berhentinya iterasi epsilon untuk metode exponential smoothing batas bawah bernilai 0 dan batas atas bernilai 1. Yang kedua, menghitung nilai golden ratio. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, menentukan nilai awal. Terdapat alpha 1, gamma 1, delta 1, alpha 2, gamma 2, delta 2. Yang keempat, mencari Fx maksimum di antara kombinasi Xi sama dengan alpha 1, alpha 2, gamma 1, gamma 2, delta 1, dan delta 2. Yang kelima, mengurangi batas interval berdasarkan kriteria golden section. Yang keenam, mengulangi langkah 5 dan 6 sampai mutlak alpha 2 dikurang alpha 1 kurang dari sama dengan epsilon, mutlak gamma 2 dikurang gamma 1 kurang dari sama dengan epsilon, dan mutlak delta 2 dikurang delta 1 kurang dari sama dengan epsilon. Yang ketujuh, mencari Fx minimum dari kombinasi Xi sama dengan A, A2, A3, B, B2, B3, alpha 1, alpha 2, gamma 1, gamma 2, delta 1, dan delta 2. Yang keempat, bagian hasil dan pembahasan. Data yang digunakan adalah nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013. Dinyatakan pada tabel 1. Data diperoleh dari BRS Berita Resmi Statistik yang diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah. Dan nilai ekspor dicantumkan dalam satuan juta US dollar. Berikut tabel 1 nilai ekspor Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013. Selanjutnya yaitu terdapat data yang mana bulannya mulai dari Januari sampai Desember, kemudian nilai ekspor juta US dollar
dari tahun 2006 sampai 2013. Selanjutnya yaitu deskripsi data yang berisi data nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013 dideskripsikan pada tabel 2 sebagai berikut. MEAN-nya 327,98, MAK-nya 583,55, MIN-nya 119,49. Nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013 mempunyai nilai rata-rata sebesar 327,98 juta US dollar, mempunyai nilai tertinggi pada bulan Desember tahun 2013 sebesar 583,55 juta US dollar dan nilai terendah pada bulan Januari 2019 sebesar 119,49 juta US dollar. Selanjutnya yaitu pola data nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah periode Januari 2006 sampai Desember 2013 setelah dibentuk plot time series membentuk pola tren naik dan juga beberapa titik musiman. Hal ini seperti terlihat pada gambar 2. Gambar 2 yaitu pola data nilai ekspor Provinsi Jawa Tengah 2006 sampai 2013. Hasil untuk SES. Tabel 3, hasil perhitungan untuk nilai alfa, tabelnya seperti ini. Terdapat alfa 1, alfa 2, F alfa 1, F alfa 2, B dikurang A. Hasil untuk SES. Pada tabel 3 telah tertera bahwa nilai alfa 1 dan alfa 2 telah konvergen, yang artinya bahwa nilai alfa sebesar 0,2763 dan nilai MAPE sebesar 11,7680%. Hasil perhitungan pada tabel 3 adalah perhitungan dengan menggunakan data training sebanyak 60 data. Hasil untuk DES hold, tabel 4, hasil perhitungan untuk nilai alfa dan gamma. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya yaitu hasil untuk DES hold. Pada tabel 4 telah tertera bahwa nilai alfa 1, alfa 2, dan gamma 1, gamma 2 telah konvergen, yang artinya bahwa nilai alfa sebesar 0,2730 dan nilai gamma sebesar 0,0525, dan dapat dilihat pada tabel 5 bahwa nilai MAPE sebesar 12,2534%. Tabel 5 nilai mapenya untuk alfa dan gamma optimum. Alfanya 0,2730, gamma 0,0526, mapenya 12,2534. Hasil untuk DES Hall Winters Additive. Tabel 6 hasil perhitungan untuk nilai alfa, gamma, dan delta model aditif. Tabelnya seperti ini. Hasil untuk DES Hall Winters Additive. Pada tabel 6 telah tertera bahwa nilai alfa 1, alfa 2, gamma 1, gamma 2, delta 1, dan delta 2 telah konvergen, yang artinya bahwa nilai alfa sebesar 0,38190, nilai gamma sebesar 0,0252, dan nilai delta sebesar 0,0092. Dan dapat dilihat pada tabel 7 bahwa nilai MAPE sebesar 10,5239%. Tabel 7 nilai MAPE untuk alfa dan gamma optimum. Alfanya 0,3820, gammanya 0,0252, deltanya 0,0092, mapenya 10,5239. Hasil untuk DES Hall Winters multiplikatif. Terdapat tabel 8. Hasil perhitungan untuk nilai alfa, gamma, dan delta model multiplikatif. Tabelnya seperti ini. Hasil untuk DES Hall Winters multiplikatif. Terdapat tabel 8. Hasil perhitungan untuk nilai alfa, gamma, dan delta model multiplikatif. Tabelnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu hasil akhir. Terdapat pada tabel 10. Terdapat metode SES, DES Hall, TES Hall Winter Additive, TES Hall Winter multiplikatif. SES alfanya yaitu 0,2763, mapenya yaitu 11,7680. DES hold alfanya 0,2730, gammanya 0,0525, kemudian mapenya 12,2534. TES Hall Winter Additive alfanya itu 0,3820, gammanya 0,0252, delta 0,0092, mapenya 10,5239. Untuk TES Hall Winters multiplikatif, alfanya 0,6825, gammanya 0,0589, deltanya 0,0458, mapenya 11,5997. Yang kelima, bagian penutup. Selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan yang berisi
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan dengan golden section, maka didapat parameter yang optimum untuk tiap-tiap metode. SES dengan parameter alpha sebesar 0,2763 dan nilai MAPE sebesar 11,7680%. DES Hall dengan parameter alpha sebesar 0,2730%, parameter gamma sebesar 0,0525 dan nilai MAPE sebesar 12,2534%. TES Hall Winters Adaptive dengan parameter alpha sebesar 0,3820, parameter gamma sebesar 0,0252, parameter delta sebesar 0,0092 dan nilai MAPE sebesar 10,5239%, serta untuk TES Holt Winters Multiplicative dengan parameter alpha sebesar 0,6825, parameter gamma sebesar 0,0589, parameter delta sebesar 0,0458 dan nilai MAPE sebesar 11,5997%. Kemudian model terbaik untuk data ekspor Jawa Tengah adalah model TES additive karena mempunyai nilai MAPE terkecil. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, diketahui bahwa metode golden section dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Pada kasus ini adalah persamaan MAPE. Oleh karena itu, untuk penelitian-penelitian selanjutnya, diharapkan metode ini dapat dikembangkan lagi untuk persamaan nonlinier lainnya dengan menggunakan fungsi objektif seperti Array Information Criterion atau AIC, Cross Validation CV, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagian daftar pustaka. Berikut ini merupakan referensi dari artikel yang saya presentasikan. Ini merupakan referensi selanjutnya. Dan ini juga referensi selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.